Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Para santri sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu di tempat yang barokah ini. Mudah-mudahan Allah menjernihkan hati kita, meluruskan niat kita berada di sini, dan ini menjadi bagian dari jawaban kita ketika nanti di akhirat kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi pemberat amal kebaikan kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita didasari dua hal agar bisa diterima. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Ikhlas artinya kita menjalankan setiap ibadah kita, setiap amal kita hanya diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua mutaba'ah. Mutaba'ah itu artinya apa ibadah yang kita lakukan itu mengikuti apa yang Rasulullah contohkan. Kalau keduanya terpenuhi, maka secara formal sudah memenuhi syarat untuk diterima amal kita. Dan mudah-mudahan kita dari ke hari selalu bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan amal-amal kita. Nah sekalian, kita kemarin sampai di surat Ali Imran ayat 29. Kemudian kita teruskan ke ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yukhadhdhirukumullahu nafsah wallahu ra'ufun bil 'ibad. Yauma tajidu, dan ingatlah pada hari mendapatkan siapa kullu nafsin setiap diri ma'amilat apa-apa yang telah dia perbuat min khairin dari kebaikan muhdara dihadirkan wa ma'amilat dan apa-apa yang dia telah lakukan min su'in dari sesuatu yang buruk. Kalau kita yakin dengan ayat ini seyakin-yakinnya bahwa nanti ada suatu hari di mana setiap orang itu akan mendapatkan amalnya sendiri, baik yang amal baik maupun amal buruk, maka dengan satu ayat ini cukup untuk bisa menjadikan kita menjaga diri dari selalu melaksanakan amal-amalan baik, ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah, dan meninggalkan segala keburukan-keburukan. Jika kita yakin satu ayat ini, maka Masya Allah kita sudah akan terbebas dari keburukan-keburukan, dan kita akan menjalankan kebaikan. Kalau yakin. Nah, maka Rasulullah itu diutus awalnya adalah untuk tauhid dulu,
membangun keyakinan kepada Allah. Setelah membangun keyakinan kepada Allah, kemudian yang lain-lain akan menjadi lebih mudah, ya. Jadi kita diingatkan suatu hari nanti kita akan mendapatkan amal-amal baik kita dan mendapatkan amal-amal buruk kita. Dan dengan bahasa lain, di surat lain kita akan mendapatkan kitab kita dengan tangan kiri kanan kalau baik, dan kita akan mendapatkan kitab dengan tangan kiri jika buruk, ya. Ini bukan hanya mendapatkan maksudnya, tapi mendapatkan balasan dari setiap amal kita. Yang baik tentu akan dibalas dengan baik, yang buruk tentu dia akan dibalas dengan keburukan, ya. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dan dia berharap jarak antara keduanya, bainaha wa bainahu amadan ba'ida, itu sangat jauh. Amadan ba'ida, sangat jauh. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan tentang dirinya, yaitu tentang siksanya. Kalau kenikmatan tidak perlu diperingatkan, ya. Misalnya kamu akan mendapatkan hadiah gitu, tidak usah dikandani, tiba-tiba nggak apa-apa, ya. Tapi kalau akan mendapat hukuman itu harus diapakan? Diperingatkan dulu. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan dirinya. Wallahu ra'ufum bil ibad, dan Allah Maha penyayang terhadap hambanya. Allah menutup dengan bahwa Allah Maha penyayang terhadap hambanya. Salah satu buktinya bagaimana? Ya, kita diberitahukan ayat ini, bahwa kita nanti akan mendapatkan apa yang kita akan lakukan. Ayat berikutnya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, jika kamu tuhibbunallaha, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi siapa yang harus kita paling cintai adalah Allah. Kemudian siapa? Kemudian Rasulullah. Bukti cinta kita kepada Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah. Sehingga dengan mencintai Rasulullah itu artinya kita mencintai Allah sekaligus mencintai Rasulullah. Orang-orang sering menganalogikan kalau kita mencintai seseorang maka kita akan mengikuti apa yang dia perintahkan. Mengikuti apa yang dilakukan orang itu, dan mengikuti dan mencegah apa-apa yang dilarang oleh orang itu. Itu adalah salah satu bukti kecintaan kita kepada sesuatu. Dan di sini dikatakan, jika engkau cinta kepada Allah, maka caranya fattabi'uni, maka ikutilah aku. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Di sini ikutilah aku itu apanya? Seluruhnya. Apa yang Rasulullah lakukan itu kita ikuti. Baik itu perintah maupun yang larangan. Nabi itu memerintahkan kita agar sholat sebagaimana Nabi sholat, misalnya, ya. Shollu kama ra'aitu muni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Tentu konteks ini konteks untuk siapa?
untuk orang yang pernah melihat Rasulullah. Iya kan? Kalau itu diberikan kepada kita tentu tidak bisa langsung karena kita tidak mendapatkan Rasulullah. Lah oleh karena itu bagaimana caranya? Sholat seperti apa yang dilihat, maka kita harus merujuk kepada hadis-hadis bagaimana kaifiyah sholat. Itu namanya mengikuti cara sholat Nabi. Kita ini bukan orang yang pengekor ya. Kita ini bukan orang yang manut-manut saja. Kita ini diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan fasilitas oleh Allah berupa akal, berupa kesempatan belajar, berupa kemampuan untuk membaca, menulis. Oleh karena itu kita wajib untuk mengecek sholat kita apakah sudah sesuai dengan sholat yang diajarkan oleh Nabi. Jangan sampai, kenapa kamu sholat seperti ini? Ya begitulah guru saya mengajarkan. Gitu ya. Tidak begitu ya. Seharusnya yang sikap seperti itu adalah sikap bagi orang-orang yang tidak diberi kesempatan dan kemampuan untuk belajar. Kita ini adalah santri, kita ini orang yang diberikan kesempatan untuk belajar, maka kita harus mengoreksi, mencocokkan sholat kita apakah sudah sesuai dengan kaifiyah yang diajarkan oleh Nabi. Puasa misalnya ya, puasa Nabi mengajarkan bagaimana, ya seperti itulah kita lakukan. Maka puasa itu ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Kalau sunnah puasa apa saja? Senin, ya, Kamis, kemudian Yaumul Bid tanggal 13, 14, 15. Kemudian puasa apa lagi? Puasa Daud, ya. Puasa Daud dulu kisahnya. Kalau ingin puasa paling jarang ya 3 itu ya, tanggal 5, 13, 14, 15. Kalau pengen tambah lagi maka Senin, Kamis, berarti berapa? 8 ya. Kalau pengen banyak lagi puasa apa? Puasa Daud, puasa buka dan sebagainya. Kalau pengen banyak lagi puasa terus gitu, enggak boleh ya, enggak boleh. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mengajari seperti itu. Itu ya. Jadi puasa yang diajarkan Nabi ya Yaumul Bid, kemudian Senin Kamis, kemudian puasa Daud, dan tidak ada lebih dari itu ya. Puasa sunnah yang lain sesuai dengan riwayatnya. Dengan cara itu maka apa? Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Jadi kalau kita ingin dicintai Allah, caranya gimana? Melakukan ibadah-ibadah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi, maka Allah akan mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni bagi kamu dzunubakum, dosa-dosamu. Kadang-kadang kita menyepelekan ya bahwa ampunan Allah itu sangat kita harapkan gitu ya. Maka setiap hari, setiap ba'da sholat kita selalu mengucapkan apa? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu betul-betul menjadi sesuatu yang akan menyelamatkan kita. Seberapapun kesalahan kita, seberapapun dosa kita, jika Allah mengampuni, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Mengapa terus-terusan kita beristighfar? Karena kita secara sengaja atau tidak sengaja itu berbuat kemaksiatan dari level kecil sampai kepada level yang besar ya, sehingga kita harus selalu beristighfar. Dalam riwayat Rasulullah itu
sudah dibebaskan dari kesalahan, tetapi tetap saja Rasulullah itu beristighfar paling sedikit berapa? 100 kali dalam setiap hari. Itu paling sedikit ya. Oleh karena itu kita harus yakin bahwa kita ini banyak melakukan kemaksiatan dari level kecil maupun level besar. Oleh karena itu kita selalu harus beristighfar. Kita diam itu salah enggak? Hafid, kita misalnya kamu menang, salah enggak? Kamu enggak apa-apa, menang aja, enggak mikir apa-apa, menang anteng, salah enggak? Enggak, salah itu. Kenapa? Kita melewatkan waktu sia-sia. Menang salah loh ya. Apalagi kalau kita jelas-jelas melakukan ketidakbaikan. Ada yang mengatakan kalau misalnya kita lompat pagar misalnya gitu ya. Allah ya penu sing melakukan saya sendiri, tidak merugikan orang lain misalnya. Kita itu kadang-kadang punya alasan bahwa apa-apa itu yang menanggung saya sendiri, yang penting tidak merugikan orang lain. Itu pun sangat dilarang. Kita tidak boleh menjerumuskan diri kita sendiri dalam dosa ya. Apapun alasannya, yang seperti itu tidak diperbolehkan ya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Selalu saja Allah itu menutup dengan kata-kata seperti itu agar kita ini memiliki keyakinan bahwa seberapapun dosa kita, seberapapun kesalahan kita, Allah itu adalah maha pengampun. Qul ati'ullaha war rasul, katakanlah taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Qul ati'ullaha war rasul. Berulang-ulang di sini disampaikan kita harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Sesungguhnya saya punya rumus ya, bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan membawa kebaikan untuk diri kita. Setiap keburukan yang kita lakukan itu akan membawa keburukan untuk kita. Oleh karena itu, bagi kita yang mampu menganalisa dengan logis, maka tentu kita tidak ingin membuat diri kita celaka. Tentu kita akan membuat diri kita mendapatkan kebaikan. Oleh karena itu, sebetulnya ya, orang melakukan kemaksiatan itu enggak logis. Kenapa? Karena dia berbuat keburukan untuk dirinya sendiri. Tapi mengapa terjadi seperti itu? Ya, tentu karena ada faktor internal dan faktor eksternal. Internal kita kurang ilmu, kurang pengetahuan, kurang keyakinan. Eksternal kita berada di tempat yang memungkinkan kita diajak, dipengaruhi oleh orang di sekitar kita atau oleh setan di sekitar kita untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Kadang-kadang kita juga melakukan perbuatan buruk itu selalu saja ada alasan yang membenarkan. Ada kisah di surat, kisah di Sulaiman, surat An-Naml itu, bahwa orang-orang pada waktu itu menyembah matahari ya. Kemudian setan mencarikan alasan bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah benar. Kenapa sudah benar? Matahari itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau orang tanpa matahari gelap, mungkin tidak hidup
Mungkin tidak kita hidup tanpa matahari? Tidak, ya. Mungkinkah tanaman hidup tanpa matahari? Tidak. Mungkinkah hewan hidup tanpa matahari? Tidak. Jadi matahari itu sumber kehidupan. Maka setan mengatakan wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Allah itu menghiasi, ya, menghiasi perbuatan-perbuatan mereka seolah-olah yang seperti itu dianggap benar. Jadi kadang-kadang kemaksiatan itu dibungkus oleh setan dengan apa? Dengan sesuatu yang secara logika benar, ya. Secara logika benar. Maka kita harus selalu berlindung kepada Allah agar kita tidak dijerumuskan oleh setan dengan alasan-alasan yang logis, ya. Setan juga tahu, setan juga sepertinya bisa berpikir bahwa yang seperti ini bisa diterima akal manusia, padahal itu sesuatu yang sangat salah, ya. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Dan jika engkau berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Jadi kalau orang berpaling dari mengikuti Rasulullah, maka di sini dikatakan fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang kafir, ya. Jadi kalau di sini konteksnya orang kafir tidak harus selalu yang betul-betul kafir, ya. Orang yang tidak mengikuti Nabi ini bisa dikategorikan dalam ayat ini sebagai orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana 'alal alamin. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih Adama, Nabi Adam, wa Nuhan, dan Nuh, wa ala Imrana, dan wa ala Ibrahima, dan keluarga Ibrahim, wa ala Imrana, dan keluarga Imran, alal alamin. Jadi orang-orang yang disebut di sini ini baik secara pribadi maupun secara keluarga adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Oleh karena itu ketika ini menjadi orang-orang pilihan Allah, maka orang-orang ini menjadi orang-orang yang istimewa, dan kalau kita meneladaninya maka kita termasuk orang-orang yang nanti akan termasuk yang dipilih oleh Allah. Artinya amal kita sama dengan amal orang-orang yang dipilih oleh Allah. Adam, Nuh, keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahim siapa saja? Ya tentu Ibrahim, ada Hajar, ada siapa lagi? Sarah, ada Ismail, ada Ishak yang kita kenal itu, ya. Kemudian dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Mereka itu adalah saling berketurunan antara satu dengan yang lain. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, ya. Ini menjadi salah satu yang salah satu ayat nanti yang menceritakan tentang keluarga Imran, ya. Keluarga Imran itu siapa saja di sini? Ada Imran sendiri, ada istrinya, ada Maryam, dan ada Zakaria dalam ayat ini. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Idz qalat imra'atu, dan ketika berkata istrinya Imran, rabbi inni, sesungguhnya aku, nazartu, aku bernazar, laka, untukmu, ma fi batni, apa yang ada dalam perutku,
muharraron, agar menjadi orang yang mengabdi kepadamu, fataqabbal minni, maka terimalah dariku nazarku, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Boleh nggak ditiru nanti yang putri-putri ini ya, misalnya gitu ya, kalau nanti hamil gitu ya, menazarkan anaknya agar mereka diberikan, mereka bisa berbakti kepada Allah. Idh qalat imra'atu, dan ketika idh qalat imra'atu Imrana, dan ketika berkata istri Imran, Rabbi inni nazartu laka, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, ma fi batni, apa-apa yang ada dalam perutku, muharraran, agar menjadi hamba yang mengabdi, fataqabbal minni, dan terimalah, fataqabbal minni, maka terimalah dariku nazarku, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Penutup ayat ini penting untuk kita pahami ya, bahwa kalau kita berdoa, maka kita harus yakin bahwa Allah itu maha mendengar doa kita. Kalau kita berdoa, maka kita harus punya keyakinan bahwa Allah maha mengetahui tentang doa-doa kita. Mengetahui itu dalam pengertian apa? Jangan-jangan doa yang kita panjatkan itu bukan doa yang paling tepat untuk kita. Tidak semua yang kita panjatkan doa kepada Allah itu yang paling tepat untuk kita. Oleh karena itu, kalau kita yakin Allah mengetahui, maka Allah akan memberikan, akan mengabulkan doa-doa yang paling baik untuk kita. Sebagaimana ayat di surat Al-Baqarah itu, Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu, memohonlah kamu kepadaku, astajib lakum, maka aku akan mengabulkan. Sesungguhnya doa-doa kita itu sudah dijamin oleh Allah dikabulkan, tetapi Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar dan maha mengetahui, sehingga Allah itu akan mendengar doa kita dan mengetahui doa kita dan membalas dengan sesuatu yang terbaik ya. Falamma wadu'atha, dan ketika istri Imran itu melahirkan, qalat, maka dia berkata, Rabbi inni wada'tuha unsa, ya Allah, sesungguhnya aku wada'tuha telah melahirkannya, unsa, perempuan, anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah lebih tahu bima wada'at, terhadap apa-apa yang dilahirkan. Artinya ya, beliau mengatakan bahwa yang saya lahirkan itu perempuan, itu bukan untuk memberitahu, karena Allah itu sudah tahu laki-laki atau perempuan yang akan dilahirkan. Walaysa dzakaru kal unsa, dan tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Walaysa dzakaru kal unsa, dan tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Wa inni sammaituha Maryamma, dan sesungguhnya aku memberi nama kepadanya Maryam. Wa inni, dan sesungguhnya aku u'iduha bika, memohonkan perlindungan untuknya kepadamu, wa dzurriyyataha, dan keturunannya, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Jadi ini bagi ibu-ibu ya, atau calon ibu ini ya, nanti kalau anaknya lahir yang pertama didoakan ikut ini ya.
Jangan didoakan dengan doa-doa yang macam-macam. Di sini sudah diajari ketika istri Imran itu melahirkan, maka dia hanya mendoakan, ya Allah lindungilah anak saya dan keturunan-keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Ini menunjukkan bahwa memang tanpa perlindungan Allah, manusia akan sangat berpotensi untuk digoda setan, untuk dijerumuskan oleh setan. Di sini juga terkandung makna bahwa kalau setan tidak mengganggu, maka orang itu akan menjadi pribadi-pribadi yang baik. Kita tidak bisa melihat setan, tapi setan bisa melihat kita. Maka kita tidak bisa melawan setan karena kita tidak bisa melihatnya. Kalau yang ganggu itu kelihatan, kita bisa melawan. Maka caranya hanya satu, berlindung, minta perlindungan kepada Allah agar setan tidak menggoda kita. Ya, bagaimana kita bisa melawan sesuatu yang tidak bisa kita lihat? Ya, caranya sudah diberitahu bahwa caranya adalah kita berlindung kepada Allah dari syaitan. Dan ini sudah diajarkan oleh Maryam untuk melindungi anaknya dari mulai lahir, dan juga tidak hanya kepada dia tapi juga kepada keturunan-keturunannya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan. Fataqabbalaha, maka menerimanya Rabbuha, Tuhannya, biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik, wa ambataha nabatan hasanan, dan Allah menumbuhkannya dengan pertumbuhan yang baik. Ketika Allah menerima doanya, maka Allah ini ternyata di sini ceritakan menumbuhkan Maryam dengan pertumbuhan yang baik. Tentu di sini maknanya apa? Baik secara lahir maupun batin. Fisiknya baik, fisiknya sehat, pikirannya baik, cara beribadahnya juga seluruhnya ditumbuhkan oleh Allah dengan pertumbuhan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria, dan Allah menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Ini ada 3 makna ya. Kita ini kalau bisa pengen menjadi orang baik, satu, fisik kita baik, kemudian pikiran kita baik, dan dibimbing oleh guru yang baik. Di sini gurunya Maryam siapa? Zakaria. Gurunya Maryam adalah Zakaria. Zakaria itu salah satu dari Nabi Allah yang wajib kita ketahui ya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba, setiap dakhala masuk 'alaiha, kepadanya Zakaria, setiap Zakaria masuk al-mihraba, ke mihrab. Mihrab itu tempat khusus yang ditempati oleh Maryam. Wajada 'indaha rizqa, dia mendapatkan di sisi Maryam itu makanan-makanan. Jadi setiap Zakaria masuk ke, sebut saja mihrab itu kamarnya gitu ya, kamarnya Maryam itu selalu dia mendapatkan apa? Makanan-makanan. Dan tentu Zakaria heran, dari mana asal makanan ini? Sepertinya tidak ada yang menyajikan, tetapi selalu dia mendapatkan. Kemudian dia bertanya, qala ya Maryamu anna laki hadza. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Qala, Zakaria berkata, ya Maryamu, wahai Maryam, anna laki hadza, makanan ini dari mana? Ya. Kemudian qalat huwa min indillah. Maryam berkata, makanan itu min indillah, dari sisi Allah. Innallaha,
Sesungguhnya Allah yarzuqu, memberi rezeki, may yasha'u, kepada yang Dia kehendaki, bi ghairi hisab, tanpa hitungan, tanpa perhitungan. Ini sesuatu yang nyata terjadi. Jadi nanti di akhir surat Al-Maidah gitu ya, itu ada umat Nabi Isa yang minta kepada Isa agar Nabi Isa apa? Meminta kepada Allah menurunkan apa? Maidah, menurunkan hidangan dari langit. Itu kisahnya jadi ya, kita tidak perlu piye medune makanannya apa saja, tapi yang jelas di sana ada kisah bahwa Allah menurunkan hidangan dari langit dan diberikan kepada umat Nabi Isa ya. Dan ini juga seperti itu. Jadi di setiap kesempatan Zakaria masuk ke kamarnya Maryam, di situ selalu mendapatkan makanan-makanan, dan kemudian heran menanyakan dari mana makanan ini. Tentu dia sangat tahu kalau makanan-makanan itu mungkin saja ada yang aneh apa, mungkin tidak musimnya, terus ada di situ. Kemudian kita tidak ada orang masuk kok ada makanan di situ, sehingga suatu saat dia menanyakan dari mana makanan ini, maka Maryam menjawab, huwa min indillah, makanan-makanan ini dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, bi ghairi hisab, tanpa hisab ya. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memberikan tambahan ilmu kepada kita, dan yang terpenting kita bisa meyakini bahwa segala amal baik dan segala amal buruk nanti kita akan temui di akhirat. Amal baik dibalas dengan kebaikan yaitu surga, amal buruk dibalas dengan keburukan yaitu neraka. Waliya'udzubillah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.